orang-orang yang membuli punya kecenderungan untuk memiliki masalah emosional, lebih agresif dan lebih banyak melakukan perilaku antisosial. Nah, antisosial di sini nih kadang-kadang orang pikir kayak antisosial tuh dia nggak bisa temenan yang kayak gitu. Tapi kalau dalam dunia psikologi sendiri, antisosial itu perilaku yang bersifat melanggar peraturan-peraturan atau hukum. Yang lebih bahaya adalah ketika bully yang bersifat bersifat verbal. Verbal yang seperti yang kita lakukan ke teman-teman kita yang biasa, apalagi kalau dengan keadaan yang dekat. Iya, betul kan, kayak kadang-kadang kita punya name calling nih buat satu sama lain atau apa. Nah, ini yang kita perlu aware, apakah tindakan kita sudah menjurus ke bully atau tidak. Welcome to our podcast, Let's Sit In. Perkenalkan, nama aku Trisha Cesarini, biasa dipanggil dengan nama Trisha atau Caca. Ya, jangan lupa untuk hari ini, podcast kita hari ini ya, di-subscribe di YouTube GKDI Official. Dan kalian juga bisa temukan kita di seluruh media sosial kita yang punya, yang lainnya, yaitu di TikTok, Instagram, dan juga Facebook di @GKDI_Official. Ya, jadi semuanya sama. Nah, hari ini kita bersyukur banget kita bisa punya kesempatan untuk kita bisa membicarakan dan membahas ya sebuah tema yang lagi hot topik banget ya kali ini ya. Di sini yaitu tentang bullying ya. Yang beberapa waktu ini kita mungkin udah cukup dengar ya. Mungkin kalau ada yang scroll di medsos itu kentara banget tuh, banyak yang lagi heboh soal bullying yang terjadi di daerah Korea Selatan terutama ya. Nah, di situ juga ada satu case yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan karena salah satu aktris daripada si drama Korea ini ternyata terbukti beneran ya. Wah, itu hot banget lah intinya. Tapi kita pingin bahas lebih dalam dan kita pingin tanya-tanya lebih lanjut dari pakarnya. Dari pakarnya ya. Yang kita juga pasti bisa banyak belajar gimana sih untuk menanggapinya. Terus kita juga bisa cari tahu lebih banyak bullying itu seperti apa sih. Terus hal-hal apa yang kita bisa lakukan ya ketika kita melihat atau mengalami bullying itu tersebut ya. Nah, kali ini aku juga akan memperkenalkan terlebih dahulu ya untuk pembicara kita, yaitu adalah kakak yang satu ini sangat awesome, luar biasa sekali, dan dia merupakan lulusan dengan predikat cum laude dari Fakultas Ilmu Psikologi Universitas ternama di Indonesia. Jadi tidak bisa disebutkan karena tidak ada product placement di sini ya. Dan dia juga meninggalkan karir untuk bisa melayani Tuhan secara penuh waktu. Wah, bukan hanya itu, ia juga banyak bantu orang dari sisi psikologi, tapi juga membantu banyak orang untuk mengenal Tuhan. Ya, saat ini beliau melayani di GKDI Kampus Ministry Jakarta dan untuk melayani, membantu dan membimbing adik-adik yang masih kuliah dalam pengenalan akan firman Tuhan sekaligus memberikan konseling bagi mereka yang membutuhkannya. Sekarang mari kita sambut ya Kak Dika Septiana Anggraini. Septina ya. Thank you. Rame ya, ada 3.000 orang yang bersorak ya hari ini ya. Oke, wah Kak Dika, ini suatu kesempatan yang luar biasa ya untuk bisa berbicara dan membahas lebih dalam tentang isu bullying ya. Yep. Nah, mungkin kalau kita membahas tentang bullying ini, kira-kira mungkin bisa memberikan gambaran ya Kak ya tentang definisi dari bullying itu apa, dan apa yang membuat satu situasi atau tindakan itu bisa dikatakan sebagai bullying atau tidak gitu. Kadang-kadang kan kita bisa pikir ya kalau ini bullying nih gitu, terus yang ini bukan gitu. Nah, apa nih yang bisa membedakan ya? Mungkin bisa diceritakan atau dibahas dulu ya Kak ya. Silakan. Yep. Thank you Cak, nggak usah panggil Kak kayak Oh kita iya, umurnya Kak ya. sama. Ini nggak formal banget ya. Oke. Nah, untuk kalau ditanya definisi dari bullying itu sendiri, kalau kita melihat definisinya secara keseluruhan, kita bisa lihat dari Ken Rigby. Dia mendefinisikan bully itu sebagai sebuah tindakan kekerasan atau penindasan yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang mereka merasa diri mereka lebih punya kuasa
Dia punya kuasa Ya, gitu betul. Nah, dan itu tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara berulang-ulang. Wah. So, kalau tadi ditanya definisinya apa? Berarti kalau dari definisi tersebut kita bisa lihat ya, itu adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang dengan tujuan untuk menyakiti seseorang. Berarti ada intensi gitu ya. Betul. Betul. Dan itu dilakukan berulang. Kadang-kadang kita jadi bingung kan nih kalau misalnya orang isengin kita sekali ini masuk bully nggak yang kayak gitu. Tapi kalau kita balikin lagi ke definisinya, itu dikatakan bully ketika dilakukan berulang-ulang. Ada repetisi atau pengulangan ya, kalau bisa di-highlight ya tadi ya. Kira-kira ada lagi nggak Kak selain itu? Nah, untuk bully sendiri, kalau kita mau bagi ke dalam beberapa jenisnya, itu tuh terdiri dari beberapa jenis. Banyak orang membagikan ke dalam beberapa kategori, tapi kalau yang mau spesifik kita bisa bagi ke dalam 6 kategori itu sendiri gitu. Yang pertama itu ada bully secara physical bullying. Itu yang paling kelihatan ya nggak sih? Pasti yang kita lihat di berita. Body shaming gitu betul, ya namanya ya? Bukan, lebih ke kalau body shaming dia lebih ke verbal. Oh, oke. Karena dia kata-katain biasanya, ya nggak? Oh. Ya. Kalau misalnya yang physical bullying ini yang biasa kita lihat di berita-berita. Ada penonjokan atau misalnya menjambak, pemukulan dan lain-lain yang bersifat fisik dan dilakukan secara berulang, itu kita masukkan ke dalam kategori physical bullying yang kayak gitu. Udah berupa tindakan gitu ya. Betul. Jadi sudah ada bersifat bersentuhan fisik. Itu kita sebut namanya physical bullying. Iya. Lalu jenis yang kedua itu ada yang namanya verbal bullying. Nah, itu yang tadi Caca bilang tuh bisa masuk Kata-kata. ke body, ya betul, kayak body shaming atau misalnya yang paling sering kita dengar tuh ada yang namanya name calling. Kita sering nih, apalagi kalau misalnya ke teman sebaya ya, kita punya sebutan misalnya yang kayak si kurus atau misalnya si hitam, yang kayak gitu-gitu dan disebut berulang-ulang. Bahkan bisa melabeli orang itu tersendiri yang kayak gitu. Secara nggak langsung bunuh karakter dia juga. Betul. Lalu bisa ada merendahkan atau misalnya kata-katain. Nah, itu kita masukkan ke dalam namanya verbal bullying. Wow. Lalu untuk jenis berikutnya juga ada yang namanya non-verbal. Non-verbal ini kita bagi ke dalam 2. Non-verbal yang pertama itu dia bersifat tidak langsung. Contohnya kayak punitif misalnya kayak gitu. Kadang-kadang kita bisa yang kayak sama temen, kita gak usah temen sama orang ini deh. Kita gak ada kontak. Mempengaruhi ya teman-teman yang lain ya. Betul, jadi kayak gak sengaja menjauhi atau gak mau punya hubungan sama orang itu, mengucilkan orang itu. Itu masuknya ke dalam kategori non-verbal secara tidak langsung. Lalu ada juga tipe yang berikutnya non-verbal secara langsung, itu kita pakai mimik. Biasanya kayak kita menunjukkan muka jijik ke orang itu, atau misalnya ada orang lewat kita kasih muka sinis dan lain-lain. Itu biasa anak-anak geng SMA ya. Iya, kalau lewat yang populer ya. Ya, itu termasuk dalam tindakan bully juga yang kayak gitu. Lalu yang berikutnya ada cyberbullying. Ini juga lagi in. Dengan social media orang nggak punya identitasnya, nggak ketahuan, unknown, betul, anonymous gitu ya. Mereka punya kecenderungan untuk bisa bersikap agresif, lebih terbuka di social media yang mereka punya, karena mereka nggak diketahui. Betul, dengan kata-kata yang tadi intinya ketika mereka punya tujuan untuk menyakiti dan berulang, itu masuk ke dalam cyberbullying juga. Di internet bisa mereka lakukan ya, kayak gitu dengan komen-komen yang mereka punya atau apa, itu bisa. Lalu yang terakhir sampai yang paling parah adalah kekerasan seksual. Iya. Jadi kalau kita lihat tadi dari jenis-jenisnya, definisi bully, terus jenisnya, ini things yang mungkin kita bisa anggap sepele, dari yang sepele, dari cuman mimik muka ya tadi yang kayak sinis atau apa, sampai bahkan ke tindakan yang bisa menjurus ke kriminal, yaitu pelecehan seksual. Wah, jadi dari penjelasan komprehensif tadi ya, itu aku secara pribadi bisa nyimpulin ternyata banyak banget ya jenis-jenisnya bullying itu yang kadang-kadang kita sendiri nggak nyadar kita bisa melakukan hal itu ya. Karena dari hal yang sifatnya kecil-kecil kemudian eskalasi atau naik-naik lagi, efeknya besar banget gitu. Nah, berarti ini menjawab juga ya pertanyaan yang sebenarnya juga di dalam daftar pertanyaan aku ya gitu. Kadang kan kita suka bercanda ya, terus kita nggak nyadar kalau misalkan bercandaan kita atau isengnya kita itu nggak bisa kita bedain gitu loh kalau ini bullying atau enggak. Nah tapi waktu pas dengar penjelasan dari Kak Dika tadi itu bikin aku jadi wah kita harus hati-hati ya ternyata ya gitu. Dan
tindakan-tindakan itu ternyata tanpa kita sadar udah menuju ke area bullying, apalagi kalau kita lakukan itu secara terus-menerus, apalagi dengan intensi gitu ya, itu gak bagus banget deh gitu ya. Dan tadi aku juga denger tuh yang paling terakhirnya itu ya itu bisa jadi awal-awalnya seseorang melakukan kriminalitas gitu ya. Serem banget ya. Gitu berarti nggak gampang banget gitu ternyata untuk bisa membangun hubungan ini ya bersama dengan orang-orang sekitar kita. Nah mungkin Kak Dika bisa simpulkan kali ya Kak ya, bantu kita untuk bisa punya dapat satu statement yang membedakan ya, gimana kita bisa bedain dari itu bercanda atau itu benar-benar ya bullying gitu, dari eksplanasi yang tadi Kak Dika udah sharing. Kalau tadi Caca tanya apa yang bisa membedakan itu bully atau enggak, kalau dari jenis-jenis yang tadi kayak misalnya secara fisik atau bahkan sampai pelecehan seksual, gampang banget untuk kita bedain kalau itu adalah tindakan bully atau bukan, karena tindakannya sudah terlihat dengan jelas gitu. Nah, yang lebih bahaya adalah ketika bully yang bersifat verbal yang seperti yang kita lakukan ke teman-teman kita yang biasa, apalagi kalau dengan keadaan yang dekat. Iya betul kan, kayak kadang-kadang kita punya name calling nih buat satu sama lain atau apa. Nah ini yang kita perlu aware, apakah tindakan kita sudah menjurus ke bully atau tidak. Caranya gimana? Kita perlu make sure apakah orang yang kita kasih name calling itu dia menerima itu, apakah label yang diberikan itu menyakiti hati dia atau tidak. Kayak gitu. Ketika itu ternyata efeknya ya. Betul. Kadang-kadang kan kayak kita ngerasa yaudah udah deket nggak apa-apa lah sebut gitu. Kayak gitu. Bercanda, betul. Gitu ya. Nah tapi ternyata itu menyakitkan. Nah ketika itu menyakiti dan itu dilakukan berulang-ulang, harus stop. Betul. Mungkin itu sudah termasuk dalam tindakan bully. I see. Gitu. Berarti kalau misalkan sit inners ya harus bisa merasakan gitu bahwa ini sudah sebagai orang yang mungkin mengalami interaksi yang berulang-ulang itu ya, mulai ini kok dia berulang-ulang ya, padahal ini teman satu tongkrongan yang tadi kita bahas ya, itu mungkin bisa disampaikan juga gitu ya, tentang apa yang diberasa, atau mungkin kita yang tanpa kita sadar kita melakukan name calling itu ke teman satu tongkrongan kita, kita perlu cek tuh ya sit inners untuk kita benar-benar kita melakukan bullying atau tidak gitu, karena ini efeknya ke perasaan orang itu sendiri ya tadi. Betul. Kalau Kak Dika kasih penjelasan gitu ya. Wah ini luar biasa banget ya Kak Dika ya, ini eye opening banget. Terus selain kita tadi juga udah bisa bahas tentang definisi daripada bullying, terus jenis-jenisnya. Aku juga pingin tanya ya, maksudnya setelah kita tahu itu semua, kasih gambaran ke kita, kira-kira apa sih efek dari seseorang yang mengalami bullying gitu ya, karena kan kita pingin tahu nih urgensinya gitu, atau kenapa kita pun juga bahas tentang isu hari ini, buat apa sih gitu ya, karena kita perlu tahu, kita perlu dapat gambaran juga dari efek si bullying ini gitu ya, baik secara verbal maupun fisik. Gimana tuh Kak Dika? Untuk efeknya sendiri ini sebenarnya kalau dari penelitian-penelitian yang sudah ada, efeknya sangat banyak ya. Bukan hanya untuk orang yang dibully, tapi untuk pembulinya pun sebenarnya efeknya dalam jangka panjang. Seperti itu. Kayak gitu. Kadang-kadang kita ngerasain kayak efeknya cuma orang yang jadi korban bully doang nih, betul, gitu. Tapi kalau berdasarkan penelitian yang ada, bahkan untuk pembulinya sendiri itu punya efek dalam jangka panjang. Dari penelitian yang ada, orang-orang yang membuli punya kecenderungan untuk memiliki masalah emosional, lebih agresif dan lebih banyak melakukan perilaku antisosial. Nah antisosial di sini nih kadang-kadang orang pikir kayak antisosial tuh dia nggak bisa temenan yang kayak gitu. Tapi kalau dalam dunia psikologi sendiri, antisosial itu perilaku yang bersifat melanggar peraturan-peraturan atau hukum yang kayak gitu. So untuk pembuli efek panjangnya sebenarnya kalau tidak ditangani dengan benar dan tidak dapat arahan, jangka panjangnya itu mungkin punya gangguan emosional. Nah kayak gitu. Tapi mungkin kalau kita lihat lebih banyak mana nih dampaknya untuk si pembuli atau yang dibully. Sebenarnya untuk kita lihat dampak yang lebih besar itu diberikan kepada orang yang menjadi target bulian. Gitu. Karena kalau kita lihat berdasarkan penelitian yang ada, efek dari bully kepada seseorang itu jangka panjangnya sangat terasa.
dan itu menyerang pada mental dan emosional seseorang gitu. So kalau kita lihat beberapa teman-teman kita, mungkin kita punya teman-teman yang pernah dibully atau pernah jadi korban bully, pasti kita akan bisa lihat nih ada hal-hal ini yang dia punya di kehidupan dia ke depannya. Hal kecilnya tuh punya gangguan kecemasan, lalu punya cara pandang terhadap dirinya yang salah. Jadi dia lebih tidak percaya diri, lebih merasa dia nggak worth it, self worth-nya rendah dan lain-lain. Lalu dia punya sikap untuk mengisolasi dirinya dari sosial, which means dia punya trust issue. Jadi untuk mereka membangun persahabatan itu sangat susah karena mereka punya trust issue ya, karena mereka merasa nggak aman sama orang lain kayak gitu. Lalu kalau kita nggak tanganin dengan segera atau misalnya terlalu berlarut-larut, itu bisa menyebabkan depresi. Gitu. So kalau hari ini kita lihat mungkin bully kelihatannya fun ya, kayak seru-seruan, lucu-lucuan, atau misalnya ringan gitu ya. Atau misalnya kayak cuma nama panggilan doang deh atau apa yang kayak gitu. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, efek sampingnya, efek dari pembulian itu sebenarnya dalam jangka panjang. Dan itu bisa mengganggu mental seseorang. Iya. Wah, ini another eye opening part ya dari pembahasan kita hari ini ya, Sit Inners ya. Kalau yang tadi Kak Dika sharing, aku benar-benar bisa belajar kalau ternyata efeknya itu bukan, selama ini kan kita fokusnya sama yang victimnya ya atau korban bullyingnya gitu. Tapi ternyata kalau tadi Kak Dika sharing, ada dua sisi ya dari orang yang membuli dan juga yang dibully gitu. Kalau dari si orang yang membuli itu efek berkelanjutannya, maksudnya the worst case-nya kalau dibiarkan terus-menerus adalah bisa ke ranah kriminal ya. Betul gitu. Sekali. Dia jadi pelaku kriminal gitu, kejahatan gitu, dan itu melanggar aturan-aturan yang ada gitu karena dia punya kuasa gitu ya. Dan juga kalau misalkan dari sisi korban bullyingnya sebenarnya the worst case-nya kita tahu dan kita juga sangat aware, bahkan gak sedikit yang mengakhiri hidupnya karena depresi yang berat ya gitu ya. Dan itu sama-sama merugikan ya sebenarnya dua-duanya. Jadi ini pantas banget untuk kita sangat bahas tentang isu bullying ini ya, Sit Inners ya. Karena itu sangat merusak dan bahkan bisa mempengaruhi masa depan terutama untuk si korbannya juga ya gitu, dan juga si pembulinya gitu. Nah, thank you ya Kak Dika ya mau sharing bagian ini ya. Dan setelah kita belajar tentang itu semua, kita banyak bahas juga. Aku pingin tanya nih, kan kita udah bahas tentang apa itu bullying, terus abis itu jenis-jenisnya ya, bagaimana suatu tindakan itu dikatakan bullying atau tidak, kita bisa bedain. Nah sekarang kita masuk ke ranah gimana kita bisa overcome itu Kak. Ya gitu, mungkin ketika kita mengalami bullying itu tersendiri gitu ya, apalagi buat kita yang mungkin masih di usia remaja kali ya, yang secara masih susah buat cerita, masih susah untuk mencerna semuanya gitu kan. Kalau mungkin udah agak gedean masih bisa lebih banyak merenung dan berpikir ya, atau mencari nasihat gitu ya. Kira-kira bagaimana tuh Kak cara untuk bisa menghadapi bullying itu? Nah kalau untuk pertanyaan bagaimana cara menghadapinya, hal pertama dan hal utama yang kita perlu tahu adalah untuk diri kita pribadi ya, atau yang biasa jadi victim dari bully, adalah mereka harus bisa lihat bahwa diri mereka bukan masalah. Kadang-kadang yang akhirnya mereka insecure karena mereka bisa lihat kayak ya ini kayaknya kekurangan gue pantas nih diginiin ya. Betul. Nah jadi hal pertama yang kita harus punya adalah kita harus tahu kalau diri kita ini bukan masalah. Kekurangan yang kita punya itu bukan masalah. Semua orang punya perbedaan dan itu hal yang normal. So waktu kita tahu bahwa diri kita bukan masalah dari kekurangan-kekurangan yang kita punya, itu bantu kita punya rasa percaya diri untuk bisa stand up ketika kita tahu ada hal yang tidak adil yang dilakukan oleh orang untuk kita, atau ada hal-hal yang menyakiti diri kita karena kita punya kekurangan sesuatu gitu. So kita nggak bisa lihat diri kita sebagai masalah. Itu yang pertama. Nah yang kedua adalah apa? Sebenarnya ini membantu untuk kita bisa lihat gambarannya secara lebih luas, terutama korban bully. Yang kedua yang kalian bisa lakukan adalah kalian punya understanding terhadap si pembuli ini. Maksudnya apa nih understanding?
Bukan berarti kita understand si pembuli lalu kita support ya, mengiyakan tindakan yang dia lakukan ya. Maksudnya understanding pembuli adalah kita bisa tahu background si pembuli ini seperti apa. Karena kalau kita lihat secara general dari hasil penelitian, orang-orang melakukan bully biasanya mereka untuk dapat attention, untuk bisa dapat power, atau misalnya bahkan untuk menghindar dari masalah yang mereka punya. Seperti kayak gitu. So dengan kita mengerti sisi dari pembuli, kita jadi tahu alasan dia melakukan tindakan seperti itu apa, lalu bagaimana cara kita menangani hal seperti itu. Jadi kita tahu nih, oh dia bully gue kenapa? Dia iri sama gue kah? So apa yang gue harus lakukan nextnya? Atau misalnya kayak, oh ternyata dia di rumah punya masalah, dia melampiaskannya dengan cara ini kayak gitu. So, kita tahu caranya bagaimana. Lalu yang ketiga, kita bisa juga mengkomunikasikan kepada pihak ketiga. Nah, tujuannya apa nih dari pihak ketiga? Bukan yang ngadu ya. Kadang-kadang orang bisa ngerasa kayak, duh kalau gue laporan, gue dianggap pengadu, terus jadinya gue makin dibully. Jadi lebih takut kayak gitu. Nah tapi dengan kita mengkomunikasikan apa yang kita rasakan pada pihak ketiga, itu sebenarnya membantu untuk kita diproses feelingnya. Tapi di satu sisi itu juga membantu untuk orang lain bisa menggali akar dari penyebab kenapa membuli, lalu memberikan arahan kepada orang yang membuli, kayak gitu. So si orang yang dibully juga nggak merasa sendiri karena dia bisa share feeling dia. Tapi di satu sisi orang yang membuli pun bisa di-approach dengan cara yang baik, dengan bantuan pihak ketiga. Gitu. Dan yang terakhir yang bisa kita lakukan waktu kita dibully adalah waktu kamu merasa kamu sudah aman untuk membicarakannya kepada si pembuli, kamu bisa memberikan pandangan bahwa apa yang dia lakukan itu sebenarnya nggak oke loh buat dia. So kalian punya, setiap korban bully mereka punya hak untuk mereka speak up, untuk memberitahu bahwa apa yang diperlakukan ke mereka itu menyakitkan buat mereka. Tapi dengan catatan kalau mereka sudah merasa aman untuk melakukan itu ya, karena kalau misalnya salah-salah nanti waktu keadaannya nggak bagus, yang ada malah dapat jadi bumerang buat mereka karena akan dibully balik kayak gitu. Itu menarik ya, kayak tadi di bagian terakhir itu waktu tadi Kak Dika sharing ada bagian yang bilang waktu merasa aman. Nah boleh nggak kasih tahu ke kita sama sit-inners juga itu tuh waktu pas kita merasa aman atau kondisi yang aman itu seperti apa sih gitu ciri-cirinya gitu biar kita juga nggak salah gitu ya kan. Kalau nggak yang tadi saya Kak Dika bilang itu bisa jadi bumerang gitu. Merasa aman. Biasa hal ini bisa kita lakukan di tindakan bully yang tadi aku bilang kayak di awal ada dalam temen nongkrongan dengan ada name calling dan lain-lain. Kadang-kadang orang bisa nggak aware itu udah masuk ke bully kan. Tapi waktu kamu aman dengan relationship yang kamu punya atau kamu merasa kayaknya dengan gue ngomong kayak gini dengan cara yang tepat ini bisa bantu dia untuk punya perspektif, gue bisa lakukan yang kayak gitu. So aman dalam kutip kamu tahu apa yang kamu lakukan itu tidak bukan untuk menyerang orang itu balik, tapi untuk kasih perspektif ke orang itu. Dan juga menerima responnya kali ya dari si orang itu gitu ya. Betul. Oke. Kalau itu kan tadi case-nya untuk orang yang satu tongkrongan ya, yang udah punya relationship. Nah kebanyakan kan kadang-kadang kalau kita lihat di drama-drama gitu ya, itu tuh orang yang gak punya relationship justru atau connection ya sama kita gitu. Nah kalau di posisi itu untuk kita mendapati titik amannya kita itu gimana tuh Kak? Mungkin yang akan membantu adalah waktu kita punya understanding terhadap posisi si pembuli dulu. Kayak gitu. Jadi kita tahu alasan dia membuli apa, backgroundnya seperti apa. Jadi kita udah feel aman duluan karena kita tahu cara masuknya seperti apa untuk mengkomunikasikan feeling kita. Kayak gitu. Iya. Wah ini mungkin perspektif yang sit-inners bisa kita renungin sama-sama ya gitu. Karena kalau tadi yang cara mengatasi yang di sharing sama Kak Dika ini, menurut aku banyak hal yang aku juga bisa belajar ya gitu. Yang pertama benar-benar kuncinya kayaknya yang pertama ya untuk benar-benar kita ngerti value-nya kita. Ya kadang-kadang itu dulu yang udah pecah ya. Betul. Atau hancur duluan gitu waktu pas kita mengalami bullying, kita sendiri kehilangan pegangan kita ini orangnya sebenarnya kayak gimana sih atau nilai kita itu sebenarnya kayak gimana gitu. Jadi waktu untuk menghadapi itu jadi nggak gampang ya, mudah kebawa juga dan akhirnya kita juga believe atau kita percaya gitu kalau kita ini nggak berharga, kita ini memang nggak becus atau apa gitu ya. Jadi itu udah hancur duluan. Jadi
tadi yang Kak Dika bilang, yang nomor satu ini kayaknya kuncinya ya Kak Yap, ya. betul banget. Ya kita benar-benar harus punya keyakinan itu, kepercayaan kepada diri sendiri gitu. Kita itu berharga. Terus kedua juga melihat si pembuli ini punya background atau alasan ya. Bukan untuk mengiyakan dia bisa melakukan hal itu pada kita, tapi mungkin membuat hati kita punya pemahaman atau pengertian lebih luas Betul. ya kepada si pembuli ya gitu. Dan yang ketiga ya tadi ya, untuk melibatkan orang-orang yang bisa jadi pihak ketiga ya, atau ke komunitas atau mungkin orang-orang ya yang mungkin bisa bantu kita juga. Kalau misalkan di sekolah mungkin guru BK, bimbingan konseling gitu ya, bisa dilibatkan juga, atau mungkin orang-orang lain yang bisa support gitu ya. Wah ini eye opening banget ya. Nah berkaitan dengan poin yang ketiga tadi kan Kak Dika ada sharing bahwa pihak ketiga itu kan juga dibutuhkan ya untuk bisa membantu kita gitu, support sistemnya kita gitu. Nah kira-kira mungkin bisa sharing ke kita what kind of support system atau komunitas seperti apa yang bisa memberikan pengaruh yang positif buat kita gitu. Gimana sih caranya gitu, komunitas seperti apa gitu yang bisa ngebantuin kita. Yap. Kalau dilihat dari pihak ketiga, kadang-kadang orang bisa nggak secure karena mereka bisa ngerasa dengan mereka menceritakan ke pihak ketiga itu membuat masalah jadi lebih besar, atau merasa kayak nggak ada orang yang mengerti perasaan dibully itu seperti apa deh, kayak harus deal dengan diri sendiri gitu. Padahal kalau kita lihat tindakan bully ini sebenarnya ini nggak lepas dari dukungan dari lingkungan. So kalau ditanya komunitas penting nggak untuk overcome ini semua, penting banget. Karena kalau kita lihat juga faktor yang membuat orang menjadi pembuli, ada lingkungan dibully, karena itu juga terutama dari faktor lingkungan, dari keluarga yang tidak sehat, dari teman sebaya, media sosial dan lain-lain. So komunitas punya peran sangat penting sebenarnya untuk ini. Untuk korban ini pun penting karena dengan adanya komunitas yang sehat, ini membantu korban untuk bisa mengkomunikasikan apa yang dia rasakan. Kadang waktu kita jadi korban, kita kayak rasanya takut ya buat speak up ya, kayak aduh nanti gue diapain lagi nih kalau gue ngomong kayak gitu. Padahal dengan kamu punya komunitas, especially komunitas yang sehat, itu bantu kamu punya pandangan untuk memproses emosi yang kamu punya. Di satu sisi membantu kamu untuk mengkomunikasikan apa yang kamu rasakan ke pihak yang berkaitan. Gitu. So penting nggak? Penting banget komunitas. Karena dengan adanya komunitas, orang tuh jadi bisa punya pembentukan nilai moralnya juga jadi ada, pembentukan nilai-nilai dalam hidupnya juga ada, kayak gitu. Lalu bagaimana berinteraksi itu juga terbentuk karena komunitas kan, kayak gitu. So kalau ditanya penting, sangat penting. Sangat penting ya. Berarti kalau aku bisa simpulkan, peran komunitas yang positif itu sangat penting. Kalau aku lihat ini lebih titik beratnya untuk memampukan ya si korban pembuli untuk bisa melewati. Betul. Gitu ya, isu yang dia sedang hadapin gitu ya, bukan yang kayak ya udah masalah lu mana sih nih gue tarik gitu ya. Betul. Tapi lebih kepada ya itu untuk mendukung yang solusi pertama ya, untuk dia aware bahwa dia itu berharga gitu, dia itu punya nilai yang dia nggak boleh terpengaruh lah dengan isu-isu yang dia lagi hadapin gitu, terutama waktu pas dia menghadapi bullying itu sendiri ya, sehingga dia jadi kuat dan dia bisa lewatin itu. Betul. Ya, itu yang aku lebih dapat. Wah ini luar biasa banget ya Sit Inners ya, semoga ini banyak ngebantu kita banget dan kita makin aware ya. Dan aku berasa perbincangan hari ini tuh sangat fruitful ya. Banyak yang kita bisa dapatkan dan kita belajar pastinya. Kita awal-awal tadi juga udah ngerti tentang bullying itu kayak gimana, terus jenis-jenisnya bullying itu ada apa aja, dari yang kita pikir kayaknya itu sepele, hati-hati ya Sit Inners, yang kita pikir bercanda itu semua tidak bisa bercanda terus ya. Jadi ada masa-masanya memang itu bisa naik atau bisa eskalasi kalau kita nggak aware, itu efeknya bisa jangka panjang, terutama tadi efeknya itu ya dari si pembuli dan juga yang dibully ya, itu juga nggak bagus untuk dua-duanya kalau itu berlangsung secara terus menerus ya, dan itu intinya nggak bagus lah dan rusak masa depan dua pihak gitu ya. Wah ya. Dan terakhir ya Kak Dika ya, ini pertanyaan terakhir setelah kita tahu
apa definisi bullying dan kita merasa wah ternyata gua itu tukang bullying ya. Bagaimana kita bisa berubah? Apa yang perlu dilakukan? Nah, ini advice bagi yang tadinya tidak merasa ya. Kalau misalkan kita menjadi bulliers, tapi ternyata setelah mendengarkan podcast sit in ini, kalian sit inners ada yang merasa bahwa ternyata gue termasuk salah satu bulliersnya. Nah, apa yang bisa mereka lakukan ya? Kira-kira seperti itu Kak Dika. Nah, kalau untuk advice untuk para pembuli, advice-nya adalah kita perlu aware tindakan yang kita lakukan, even tindakan yang kecil sedikit pun, bahwa itu bisa berdampak panjang buat diri seseorang. So, waktu kita melakukan sesuatu, please terus-terusan make sure apa yang kita lakukan ini menyakitkan orang atau tidak. Lalu yang advice berikutnya adalah apa yang kalian lakukan bukan kalian yang salah, bukan orang yang salah, tapi tindakan yang kalian lakukan yang salah. So waktu kalian mau berubah, tidak perlu takut kalian kehilangan identitas diri kalian, karena yang berubah bukan diri kalian, tapi perilaku kalian yang harusnya berubah. Kayak gitu. Dan yang terakhir adalah kalau kalian merasa tadi ya penyebabnya kan banyak kan, ada karena escape dari masalah, ingin attention, atau mungkin dia juga korban bully sendiri yang menjadi pembuli, bisa jadi ya. Cari orang-orang yang kalian tahu bisa membantu kalian secara emosional untuk kalian meregulasi emosi kalian. To evaluate terus. Betul. Ya. Untuk memproses emosi kalian supaya kalian bisa menyalurkan emosi-emosi kalian dengan cara yang benar. Wow. Itu sih kalau aku bisa kasih advice. Thank you banget Kak Dika ya. Ini sangat praktikal ya sit inners, bahwa tadi dibilang kalau misalkan kita yang mungkin udah mulai berasa ya, mulai panas gitu waktu pas mendengarkan podcast ini, udah mulai sadar, bersyukur gitu ya bahwa kita masih punya kesempatan untuk kita bisa berubah. Kita lebih aware ya untuk kita ini termasuk gak ya sebagai seorang yang melakukan bullying itu sendiri, dan kita yuk dalamin lagi ya untuk kita makin aware tentang diri kita gitu, dan kita juga sadarin bahwa ini bukan tentang harus merubah yang bukan gue banget nih atau bukan aku banget gitu ya, tapi sebenarnya ya siapa sih yang diciptakan di dunia ini menjadi bulliers gitu ya, dan juga orang yang dibully gitu, tapi sebenarnya tindakan kita itu yang kita perlu perbaikin gitu ya. Kita tetap bisa jadi diri kita sendiri, tapi tindakannya atau perilaku kita yang kita perlu ubah ya untuk mendapatkan sesuatu ya biasanya ya gitu. Dan kita minta juga diri kita untuk bisa diproses ya, kalau apalagi kalau kita udah mulai sense ini kayaknya nggak sehat nih cara aku menyampaikan sesuatu atau aku name labeling itu ya. Teman-teman aku di tongkrongan udah mulai keseringan ya, yuk kita sama-sama saling peka dan kita belajar ya untuk kita lebih consider orang lain ya, punya empati. Betul. Lagi seperti itu. Wah, ini luar biasa banget. Thank you ya Kak Dika buat sharingnya. Thank you Caca. Sangat belajar banyak ya, walaupun kita sering ketemu tapi betul. Ini perbincangan yang sangat luar biasa ya. Ini dalam banget gitu. Dan thankful banget hari ini bisa belajar dari Kak Dika sendiri tentang isu bullying ini yang sedang terjadi di antara kita. Ya, semoga ini bisa berbuah dan juga berdampak ya untuk para sit inners. Dan untuk menutup sesi hari ini, podcast hari ini, aku juga pingin berterima kasih ya kepada para pendengar juga ya, dan seluruh kru yang ada di sini sudah bisa mengarrange podcast hari ini juga. Dan kita pasti punya banyak tema yang seru ya, yang pasti akan dibahas di podcast selanjutnya. Nanti mungkin kalian punya pemikiran atau mungkin punya ide yang pingin kalian bahas tuh apa, pingin kalian dengar lebih lanjut, boleh taruh di kolom komentar ya, suggestion dari kamu itu sangat berarti banget buat kita para tim. Oke? Ya, dan kalau kalian terbantu juga ya dengan podcast kita, please like, subscribe, dan juga turn on notification kalian supaya nggak ketinggalan update konten terbaru kami. Dan please share this video ke sebanyak mungkin orang, terutama ke teman-teman kamu yang lagi banyak pertanyaan tentang mungkin topik hari ini ya, bullying ini gitu. Dan juga jangan lupa untuk find us and follow us di social media lainnya seperti Facebook, Instagram, dan TikTok dengan nama @GKDI_official. Ya, jadi semuanya sama, mau itu di Facebook, di Instagram, dan juga TikTok @GKDI_official. Oke?
Itu aja buat hari ini. Thank you banget semuanya and see you next time. Bye, Sit Inners.